Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Di video hari ini saya akan menyampaikan materi tentang rekayasa perangkat lunak 2, di mana pada pokok bahasan hari ini kita akan bicarakan tentang tahapan planning, ya, yaitu untuk desain logical. Ya, jadi di pertemuan yang lalu kita sudah bahas desain konseptual, nanti akan dilanjut hari ini dengan desain logical, dan pertemuan berikutnya adalah di pokok bahasan desain fisikal. Oke, kita akan mulai saja materi pada hari ini, yaitu tentang desain logical. Anda bisa lihat di layar, ya. Yang pertama kita akan pahami dulu tentang apa itu desain logical. Jadi desain logical ini adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah desain konseptual. Nah, di mana aktivitas dari tim pengembang perangkat lunak akan masuk di tahapan ini, ya, di mana tim akan memecah permasalahan yang muncul menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan modul. Nah, di sini permasalahan yang kompleks, yang general atau yang masih umum, ya, akan dipecah menjadi beberapa permasalahan yang lebih sederhana untuk memudahkan bagaimana permasalahan itu dicari solusinya. Nah, modul-modul di dalam unit-unit kecil secara logical ini nanti akan digunakan sebagai abstraksi dari sebuah use case dan bagaimana skenario yang telah dibuat di desain konseptual tadi itu, ya, dilaksanakan. Nah, jadi abstraksi dari use case ini adalah fungsionalitas sistem, ya. Kemudian bagaimana nanti fungsi itu dijalankan. Ini ada di tahapan desain logic ini, ya. Nah, kemudian untuk setiap modul yang nanti dihasilkan, tim pengembang akan melihat di sini ada 4 objek, ya, ada 4 bagian yang harus dipertimbangkan, ya, pada saat membuat modul. Yang pertama adalah objek, ya, atau entitas-entitas yang berkontribusi di dalam satu fungsi. Kemudian layanan apa yang akan disampaikan atau diberikan, ya, pada fitur suatu modul dalam perangkat lunak. Lalu atribut-atribut apa yang nanti harus ada, dan bagaimana relasi atau hubungan di antara objek atau entitas yang ada, ya. Nah, di sini selain dari use case yang diidentifikasi dan skenarionya bagaimana use case itu dijalankan, juga akan diidentifikasi kandidat dari teknologi. Jadi teknologi apa yang akan dipilih untuk memberikan support terhadap solusi yang akan dibuat atau dirancang selama desain logical ini, ya. Oke, kemudian kita lihat peran tim pada desain logic, ya. Jadi kita tahu bahwa ada 6 peran dalam tim pengembang perangkat lunak MSF, yaitu product management, program management, development, testing, user experience, dan release management. Untuk product management, tugas utamanya adalah memastikan bahwa desain sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan pemakai sistem. Tugas lainnya yaitu mengakomodir semua harapan yang dikehendaki oleh para pemakai sistem. Sementara untuk program manajemen ini akan bertanggung jawab, ya, untuk deliverables di desain logic. Jadi apa yang bisa disampaikan di desain logic itu tugas utamanya. Dan tugas lainnya adalah mendefinisikan rencana dari proyek yang meliputi resource, schedule, dan risk assessment. Nah, jadi di sini program manajemen ini sebagai bagian yang mengatur, ya, bagaimana manajemen proyeknya dijalankan,
ya, atau setiap program dari manajemen project akan dijalankan. Nah, kemudian ada bagian namanya development, ya. Bagian development ini tugas utamanya yaitu mengidentifikasi layanan dan objek-objek yang berhubungan, ya. Tugas lainnya dia bertindak sebagai konsultan teknologi untuk mengevaluasi prototipe dari teknologi. Nah, jadi sebagai seorang konsultan tentunya teknologi yang akan dipilih adalah teknologi yang sesuai atau teknologi yang tepat dengan prototipe yang nanti akan dikembangkan. Sehingga ketika sistem atau perangkat lunaknya selesai, ya, maka teknologi itu berhasil guna untuk bisa digunakan di dalam sistem. Kemudian ada testing. Testing ini adalah bagian yang akan memvalidasi model dari desain logik yang sudah dihasilkan. Ini tugas utamanya. Dan tugas tambahan lainnya yaitu mendefinisikan rencana dari pengujian. Ya, namun di sini belum detail, ya, masih rencana pengujian level tinggi, ya, apakah fungsinya bisa berjalan atau tidak. Kemudian user experience ini tugas utamanya dia mendefinisikan performa dari user dan solusi yang direkomendasikan. Seharusnya user punya skill atau kemampuan yang bagaimana agar solusi ini bisa digunakan secara optimal. Tugas lainnya dia mendefinisikan rencana edukasi untuk user, ada pelatihan gitu ya, training ya, workshop ya, terkait dengan perangkat lunak yang sudah dikembangkan. Kemudian release management. Release management ini akan mengevaluasi visibility dari penerapan solusi. Apakah solusi ini visible untuk diimplementasikan? Sehingga release management akan memastikan bahwa ketika sistem atau perangkat lunak sudah siap untuk diimplementasikan, sudah siap untuk digunakan, maka release management akan melepas perangkat lunak tersebut atau sistem tersebut dengan melakukan deploy, ya, instalasi di tempat di mana sistem itu digunakan. Nah, di sini release management juga perlu mempertimbangkan infrastruktur dan bagaimana instalasi solusinya atau instalasi dari perangkat lunak yang sudah selesai dikembangkan. Nah, infrastruktur ini terkait dengan struktur infra yang tidak terlihat, ya, bagaimana instalasi pengkabelan, bagaimana instalasi jaringan komputernya, bagaimana instalasi listriknya dan sebagainya, sehingga bisa mendukung untuk penggunaan sistem ketika sudah diinstalasi. Nah, ada beberapa hal terkait dengan pertimbangan, ya, desain logika, ya. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan visibility. Visibility ini adalah menetapkan apakah teknologi sesuai dengan kebutuhan bisnis dan sesuai dengan requirement atau kebutuhan di dalam sistem. Nah, visibility ini menyatakan apakah visible atau tidak. Kemudian product cost ini terkait dengan biaya-biaya. Ada biaya produksi di sana, ya, yaitu biaya untuk developer atau pengembang sistem, biaya pengadaan server, kemudian reseller, license, ya, yang memberi lisensi terhadap penjual kembali lisensi dari perangkat sistem operasi misalnya, ya, perangkat lunak OS. Kemudian termasuk di sini adalah biaya upgrade. Nah, selain itu juga tim akan mempertimbangkan kebutuhan awal dari hardware dan software yang digunakan, termasuk dukungan, kemudian infrastruktur dan training ini adalah bagian-bagian yang dimana nanti akan mengeluarkan dana atau biaya, ya, sehingga di sini harus di support atau didukung, ya, agar pelatihan, ya, kemudian dukungan infrastruktur itu semuanya bisa dipenuhi. Yang ketiga, pertimbangannya adalah experience atau tenaga ahli yang dimiliki untuk training. Nah, jadi di sini tenaga ahli digunakan, ya, untuk mensosialisasi, ya, atau memberi pelatihan terkait dengan penggunaan sistem. Kemudian nanti jika ada konsultasi, ya, ada konsultasi terkait dengan penggunaan sistem dan tingkat kenyamanan dari penggunaan sistem itu,
Nah, ini tenaga ahli ini yang nanti akan memberikan dukungan secara optimal. Lalu pertimbangan yang ketiga adalah return of investment, yaitu investasi harus memiliki keterkaitan dengan bagaimana investasi itu bisa dikembalikan. Ya. Nah, jadi keuntungan ya yang diperoleh dari perusahaan ini akan digunakan sebagai dana untuk pengembalian investasi dari teknologi yang sudah dibeli atau di biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu tingkat maturity atau kedewasaan dari sebuah produk, ya, produk yang bisa diterima oleh masyarakat, produk yang stabil, mudah digunakan, kemudian ada dukungan terhadap sumber dayanya. Ini adalah ciri-ciri dari produk yang mature, ya, produk yang dewasa, dan itu yang nanti menjadi standar untuk produk itu dimiliki ya oleh para pemilik perusahaan atau owner perusahaan terkait dengan sistem yang akan diterapkan di perusahaan mereka. Kemudian yang keenam adalah supportability atau bagaimana memilih teknologi yang sesuai atau yang mendukung dalam hal pengembangan solusi perangkat lunak ya, jangka panjang ke depan ya, agar perangkat lunak ini bisa digunakan dalam jangka yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi bisa digunakan dalam waktu yang lama atau dalam jangka yang lama untuk bisa mendukung pengoperasian dari proses bisnis perusahaan. Lalu pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan arsitektur enterprise ya. Nah, jadi di sini harus dilihat apakah solusi atau aplikasi harus sesuai dalam prinsip dan tujuan yang diuraikan oleh arsitektur enterprise ya. Nah, jadi arsitektur enterprise itu adalah bagaimana menyusun ya atau membangun sebuah perusahaan yang memiliki bagian-bagian atau departemen yang cukup banyak ya. Nah, jadi di sini ada desain yang harus dilakukan, yaitu terkait dengan bagaimana arsitektur perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga diperlukan bagaimana rencana ke depan dari arsitektur perusahaan yang akan dikembangkan ini ya, dalam hal misalnya memilih sistem operasinya ya, Windows Server misalnya, kemudian aplikasi perangkat lunak atau software yang berbasis server ya, kemudian terkait dengan teknologi misalnya database ya, lalu teknologi jaringan yang digunakan ya, teknologi internet yang digunakan ya. Ini adalah sebagian dari rencana untuk arsitektur perusahaan ya ketika mengimplementasikan perangkat lunak. Nah, di dalam arsitektur enterprise ini akan menggambarkan rencana-rencana yang saat ini ya, misinya bagaimana, dan rencana masa depan atau visi dari pengembangan sebuah perangkat lunak yang akan diterapkan di dalam organisasi. Kemudian teknologi apa yang bisa berinteraksi dengan sistem yang lainnya yang ada di dalam organisasi itu ya, mungkin ada beberapa sistem yang sedang berjalan existing sehingga harus bisa berinteraksi agar keduanya atau mungkin ada ketiganya itu bisa berjalan dengan baik ya, tanpa mengalami kendala apapun. Lalu pertimbangan yang ketiga adalah pertimbangan teknologi. Nah, pertimbangan teknologi ini terkait dengan keamanan ya, bagaimana autentikasinya, menyatakan bahwa usernya itu otentik, user yang sah. Kemudian akses kontrol ya, bagaimana mengontrol akses dari para penggunanya, apakah dia seorang administrator, apakah dia operator, apakah dia pengunjung ya, atau dia mungkin hanya tamu saja yang mengakses sistem untuk melihat preview ya atau output dari sistem itu. Kemudian terkait juga dengan keamanan ya dari data, ada enkripsi, kemudian ada auditing yang terkait dengan penggunaan data dan informasi, sehingga perlu dilihat bagaimana penggunaan data dan informasi itu efisien sesuai dengan kebutuhannya
sesuai dengan keberuntukannya, ya. Lalu pertimbangan teknologi yang kedua adalah standar interaksi layanan, ya. Misalnya menggunakan layanan dengan teknologi .NET, ya, di mana akan mendukung platform dari bahasa pemrograman yang berbeda, sehingga para programmer, ya, yang memiliki kemampuan dan skill yang berbeda dalam bahasa program, misalnya Visual Basic.NET, C#.NET, C++.NET, dan mungkin bahasa ASP.NET. Nah, ini karena sumbernya sama, ya, dari teknologi Microsoft, yaitu Microsoft.NET, maka bahasa-bahasa program ini didukung penuh, ya, disupport penuh oleh teknologi .NET ini. Yang ketiga terkait dengan teknologi adalah akses data, yaitu pertimbangan performa dari pengaksesan data tersebut, lalu standarisasi yang digunakan, ya, kemudian apa yang diharapkan di masa depan ketika teknologi ini terus berjalan mengikuti perkembangan zaman, lalu bagaimana manajemen akses terhadap data, ya, kapan data bisa diakses oleh siapa saja, apa yang bisa dilakukan untuk data tersebut, dan pemilihan media penyimpanan yang digunakan, ya, apakah media penyimpanan dipilih terpusat, ya, sehingga semua data dan informasi, semua file, semua record, ya, tersimpan di dalam satu pusat data, atau dibagi menjadi beberapa server atau dibagi menjadi beberapa layanan services, ya, di perusahaan tersebut. Kemudian terkait juga dengan data storage, ya, atau penyimpanan data. Nah, di sini data-data tentunya akan disimpan dengan baik, ya, data-data terkait dengan informasi bisnis. Ada employee, ya, karyawan, ada perusahaan, kemudian ada customer, ya, dan apa yang dilakukan oleh mereka. Tentu akan direkod, akan disimpan datanya. Lalu terkait juga dengan struktur yang digunakan, ya, jadi menggunakan struktur yang sama. Kemudian lokasi informasi juga demikian, karena lokasi informasi ini akan berpengaruh pada performa sistem, ya. Semakin dekat lokasi informasinya akan semakin cepat transmisi datanya, semakin jauh ada routing di situ, ya, bagaimana paket-paket data ditransmisikan, diteruskan, ya, untuk bisa kemudian ditampilkan. Lalu yang kelima adalah sistem service, ya. Sistem services ini adalah evaluasi terhadap layanan sistem yang sedang digunakan saat ini dan bagaimana mengidentifikasi teknologi yang mendukung untuk layanan tersebut. Kemudian tool pengembangan atau perangkat, ya, software pengembangan sistem, ya. Nah, jadi di sini akan dilihat kemampuan, ya, bagaimana mengembangkan bagian-bagian dari aplikasi, ya, user interface-nya, ya. Nah, maka di sini ada IDE, Integrated Development Environment, control source code, ya, mengontrol bagaimana versi dari kode program yang dibuat, ya, mulai dari versi awal, kemudian versi berikutnya sampai dengan versi yang terakhir. Lalu wizard, ya, bagaimana membuat suatu modul, ya, dengan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh sistem dan menghasilkan file pustaka atau file library yang bisa diakses atau digunakan, ya, oleh aplikasi. Termasuk di dalamnya adalah tadi sedikit disinggung, yaitu sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi ini adalah sebuah sistem, ya, yang memberikan pelayanan terhadap semua aplikasi yang berjalan di komputer. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwa sistem operasi akan mengurangi kebutuhan pengkodean atau pemrograman aplikasi dengan adanya fitur dari sistem operasi yang ada, ya. Nah, kemudian setelah itu semua dilakukan, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi objek-objek yang ada di dalam proses bisnis di perusahaan itu. Nah, objek ini bisa berupa orang, bisa juga berupa benda, ya, atau bisa berupa objek-objek yang abstrak, gitu, ya, yang nggak terlihat, tetapi di situ nampak fungsinya, gitu, ya. Nah, nanti
Objek ini juga akan dideskripsikan dalam sebuah mekanisme usage skenario, yaitu bagaimana rencana sebuah fungsi itu dijalankan ya terkait dengan objek tersebut. Nah, objek-objek bisnis ini adalah sebagai sebuah dasar bagi sebuah layanan gitu ya. Jadi ada satu objek tersebut memiliki layanan apa, objek tersebut memiliki atribut apa, sesuatu yang menempel ya di dalam objek tersebut ya, ada data, informasi, dan bagaimana relasi di dalam objek tersebut ya dengan objek lain. Nah, di sini ada contoh yaitu beberapa objek bisnis ya yang bisa diidentifikasi ya di sini. Dari sebuah skenario yaitu build time ya, menghitung waktu. Nah, di sini ada 3 tahapan dalam skenario build time, yaitu yang pertama employee looks up customer name ya, employee atau karyawan akan melihat nama customer ya atau mengakses nama customer. Yang kedua, system retrieve customer number according to name requested. Jadi sistem akan menerima kembali nomor dari customer atau pelanggan sesuai dengan nama yang diminta atau yang di query ya, yang di request. Dan yang ketiga adalah employee bills time to the customer number. Ya, karyawan atau staff yang bertugas menghitung waktu akan melakukan pekerjaannya untuk nomor customer yang tadi sudah di retrieve ya atau dibaca melalui tahapan query. Nah, maka di sini kita bisa mengidentifikasi 4 hal. Yang pertama adalah people or thing ya. Ini adalah sebuah objek atau sebuah kelas ya. Jadi people or thing ini nanti akan menjadi business object. Kemudian action ya, yaitu aksi yang dilakukan di dalam sebuah skenario itu akan menjadi layanan atau services. Kemudian property atau karakter dari objek ini akan menjadi atribut. Lalu hubungan di antara objek-objek itu ya seperti ini. Nah, ini ada garis yang menghubungkan titik-titik ini ya. Titik-titik ini adalah objek, garisnya ini adalah relasi. Nah, ini nanti akan menjadi relationship. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi objek bisnis? Objek bisnis atau kelas ya nanti ini akan diidentifikasi termasuk layanannya, lalu atribut yang ada di dalam objek tersebut ya. Nah, objek bisnis ini kita bisa temukan di diagram use case dan usage skenario ya, bisa berupa nama orang ya atau apapun ya, kata benda, misalnya ada pekerja, pelanggan, kontraktor, nomor pelanggan itu ya, itu kata-kata benda yang nanti akan diidentifikasi menjadi sebuah objek bisnis. Yang kedua, setelah objek diidentifikasi adalah layanan ya atau services ya. Nah, layanan atau services ini adalah aksi yang dilakukan oleh objek bisnis yang dapat ditemukan di dalam usage skenario. Sebagai contoh untuk menghitung total pembelian dan untuk menetapkan biaya pengiriman. Nah, ini adalah sebuah layanan. Menghitung total pembelian konsumen dan menetapkan biaya pengiriman produk ke konsumen. Lalu yang ketiga adalah atribut. Atribut atau sering disebutnya adalah property. Ini adalah objek, yaitu berupa nilai data yang melekat pada objek tersebut. Contoh misalnya customer ya, sebuah objek yang bernama customer. Nah, tentu dia memiliki atribut adalah nomor customer atau nomor akunnya, nama dari customernya itu, alamatnya dari customer itu, dan nomor telepon dari customer itu. Mungkin informasi lain bisa juga ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah relationship atau hubungan. Hubungan atau relationship ini akan menggambarkan bagaimana sebuah objek terhubung dengan objek lain atau memiliki relasi dengan objek-objek lain. Nah, untuk identifikasi bisnis, yaitu identifikasi objek-objek bisnis ya, maka kita akan melakukan
Yang pertama tadi memilah kata benda, ya. Jadi sudah sempat kita tunjukkan bagaimana prosesnya atau tahapannya. Cari saja di skenario build time ini ya, yang merupakan kata benda. Nah, kalau di situ ada sebuah word atau sebuah kata dan itu adalah kata benda, itu adalah kemungkinan sebuah objek. Karena bisa jadi selain itu objek dia adalah atribut ya, atau dia adalah properti dari sebuah objek. Nah, kemudian kita juga bisa identifikasi di dalam usage skenario ya. Nah, usage skenario yang eksplisit seperti ini, yang di build time ini akan sangat jelas kita bisa menemukan objeknya. Contohnya employee, customer, ini kata benda semua ya, ini objek semua. Kemudian customer number, ini juga kata benda ini kan. Number ini juga kata benda. Nah, namun karena dia adalah bukan objek, dia itu atribut dari sebuah objek, yaitu atribut dari customer ya. Customer number itu adalah nomor dari customer tersebut, mungkin diidentifikasi berdasarkan KTP-nya atau nomor SIM-nya ya. Itu adalah identifikasi untuk atribut objek. Nah, ada sebuah contoh ya. Seorang karyawan membuat kontrak dengan pelanggannya. Jadi karyawan ini adalah kata benda ya. Dia adalah aktor karena dia karyawan ya. Dia yang melakukan tindakan di dalam sistem, yaitu dia membuat kontrak dengan pelanggan. Lalu customer ini juga kata benda ya, karena ini adalah orang ya, maka ini adalah aktor. Nah, customer ini yang menerima tindakan yang dilakukan karyawan ya. Jadi kaitannya dengan pembuatan kontrak tadi. Nah, maka kita bisa identifikasi objek bisnisnya adalah karyawan dan customer. Ya, jadi jelas ya, objek bisnisnya karyawan dan customer. Servisnya membuat kontrak. Ini layanannya ya. Jadi layanan yang diberikan oleh karyawan kepada customer, yaitu membuatkan kontrak. Lalu atribut yang dimiliki oleh karyawan dan customer, misalnya adalah nama customer, nama karyawan, itu ya, alamat customer, alamatnya karyawan ya, dan seterusnya. Lalu terakhir relasinya. Nah, ini relasi ini akan lebih sulit ya, agak sulit untuk bisa diidentifikasi ya, karena di sini ada kemungkinan implisit ya, jadi tidak dituliskan gitu ya. Contoh misalnya karyawan membuat kontrak dengan pelanggan, maka relasinya adalah relasi melayani. Artinya karyawan melayani customer. Apa yang dilayani? Pembuatan kontrak. Nah, kemudian setelah identifikasi objek atau aktor tadi ya, langkah kedua kita identifikasi layanan. Layanan ini adalah sebuah operasi ya, sesuatu yang berjalan ya di dalam satu proses gitu ya. Mungkin sebuah fungsi, dia menunjukkan sebuah fungsi tertentu sehingga memberi manfaat, atau transformasi yang dilakukan objek ya. Jadi objeknya berpindah status ya, dari status yang lama ke status yang baru, maka akan berubah itu ya objeknya itu. Misalnya dari bahan baku ya, akan berubah status setelah diolah menjadi komponen ya. Komponen diolah lagi, berubah status setelah di-assembling menjadi sebuah produk jadi. Oke, nah di sini ada contoh sebuah layanan ya. Semua layanan itu akan ditemui dalam bentuk kata kerja. Misalnya menghitung, menetapkan, mengakses, melihat gitu ya. Misalnya menghitung jumlah total, menetapkan biaya pengiriman, melihat nama pelanggan ya. Ini adalah contoh-contoh dari sebuah layanan. Nah, sekarang coba kita identifikasi layanan yang ada di kota ini.
Ini adalah contoh dari skenario yang tadi, yaitu build times, ya. Yang pertama, employee looks up customer name. Ya, karyawan mengakses atau melihat ya nama customer. Kira-kira kandidat layanannya akan menjadi apa ini? Karyawan mengakses nama customer. Oh, berarti ini proses pencarian ini ya, pencarian dari seorang customer. Nah, maka kandidat services atau kandidat layanannya adalah find customer. Lalu yang kedua, system retrieve customer number according to name requested. Nah, kira-kira kandidat layanannya atau kandidat servisnya apa di sini? Yaitu retrieve customer number. Ya, jadi memperoleh kembali nomor customer. Karena sistem yang melakukan ini ya. Lalu yang ketiga, employee review prior billing to customer. Nah, ini ya. Jadi seorang karyawan akan mengecek ya, mereview ya tagihan sebelumnya kepada customer-nya ya. Nah, maka di sini kalau melihat tagihan-tagihan sebelumnya itu berarti apa? Layanannya view billing history, yaitu apa? Melihat history atau sejarah billing ya. Dulu berapa billingnya, bulan berikutnya berapa billingnya ya, bulan saat ini berapa billingnya ya. Lalu yang keempat adalah employee bills time to customer number. Nah, ini ya. Ini berarti kandidat servisnya kira-kira apa ini ya? Assign hours ya. Jadi menugaskan berapa jam ya yang harus dihitung oleh employee ketika customer itu menggunakan layanan ya, bill times to customer number ya. Oke, berarti sudah dua tahapan yang kita lakukan ya. Tahapan berikutnya adalah mengidentifikasi atribut. Nah, ini atribut ini terkait dengan objek tadi, dengan kelas tadi. Cuman di sini untuk atribut ini ya, biasanya dia memberikan penjelasan dari sebuah objek. Sama-sama kata benda, kalau objek itu memiliki atribut, kalau atribut memberikan penjelasan pada objek ya. Nah, maka atribut atau properti ini adalah sebuah nilai data yang dimiliki oleh objek ya. Nah, untuk mengidentifikasi atribut, kita bisa melihat juga di usage skenario. Namun terkadang atribut-atribut itu tidak secara eksplisit ditulis di usage skenario. Maka di sini kita harus mengembangkan ya di dalam sebuah usage skenario itu informasi atau atribut yang implisit itu apa saja kita identifikasi ya. Lalu bagaimana kita mendapatkan atribut itu dan bagaimana atribut itu harus kita pilih? Ya, sebagai catatan adalah bahwa atribut yang dipilih itu harus yang relevan. Maksudnya bagaimana atribut relevan? Atribut yang sesuai kebutuhan ya. Misalnya ketika sistem untuk penjualan produk gitu ya. Nah, atribut yang relevan untuk produk itu apa? Tentu nama produknya, karena kalau nggak ada nama produknya, konsumennya kesulitan nih nanti mencari nama produk itu. Nah, berarti nama produknya dibutuhkan oleh sistem untuk apa? Mengidentifikasi dari sebuah produk. Kemudian harga produk, ini juga relevan, karena kalau mau beli, nggak tahu harganya, akan kesulitan juga konsumennya. Maka di situ selain nama produk harus ada harga dari produk tersebut ya. Kemudian contoh lain customer ya. Customer ini memiliki atribut apa saja yang sebaiknya ada. Oh, karena customer ini adalah pembeli, maka otomatis dia harus memiliki informasi terkait dengan dana. Apakah dia memiliki uang cash atau dia memiliki nomor rekening karena uangnya disimpan di bank. Kemudian siapa customernya itu atau siapa nama dari customernya itu ya. Ini identifikasi atribut. Karena nama ini relevan untuk kebutuhan di dalam sistem. Lalu alamat ya. Ketika produk itu dikirim, tentu harus ada alamat yang sesuai. Nah, kalau tidak ada alamat, kemudian konsumen membeli produknya mau dikirim kemana gitu, karena alamatnya
tidak jelas. Maka atribut dari alamat itu adalah atribut dari seorang konsumen atau customer. Nah, yang berikutnya sekarang, apakah ada kemungkinan relasi ya yang terjadi antara objek-objek yang ada di dalam sistem? Nah, sehingga relasi ini adalah menggambarkan ya bagaimana cara objek dihubungkan dengan objek lain di dalam sebuah sistem. Nah, di UML, Unified Modeling Language, yang sudah Anda pelajari di rekayasa perangkat lunak pertama, ada beberapa macam jenis relasi ya. Ada relasi asosiasi, ada relasi dependensi, ada relasi generalisasi, dan ada relasi agregasi. Sebagai contoh, sebuah relasi misalnya adalah konsultan dan customer berelasi karena mereka saling berinteraksi. Nah, artinya antara konsultan dan customer ini ada sesuatu yang membuat mereka harus berhubungan atau berelasi. Contoh tadi, konsultan memberikan konsultasi kepada customernya terkait dengan ketika customer itu memilih produk untuk dibeli. Lalu konsultan memberikan layanan kepada perusahaan, ya, yaitu sebuah konsultasi yang terkait dengan IT misalnya, atau konsultasi terhadap pengembangan sistem di departemen tertentu misalnya. Nah, maka di sini ada relasi antara konsultan dengan perusahaan. Lalu perusahaan memerlukan layanan dari konsultan. Nah, ini adalah imbal balik ya, relasi antara konsultan dan perusahaan. Maka perusahaan otomatis akan memerlukan layanan dari konsultan tersebut ya. Baik, nah sekarang kita akan lihat diagram berikut ya. Ini adalah contoh dari skenario relasi ya. Ada sebuah relasi misalnya dengan skenario an employee list contain employee. Artinya daftar karyawan mengandung karyawan-karyawan. Apakah ini keseluruhan karyawan atau sebagian karyawan, whole or part relationship ya. Lalu yang kedua, an employee is a person ya. Maaf ya, an employee is a person. Apakah seorang karyawan itu seseorang? Nah, ini berarti relasi generalisasi atau generalization relationship. Kemudian a consultant is a person. Oh, seorang konsultan itu adalah seseorang gitu ya, atau orang. Maka ini juga relasi generalisasi. Kemudian a consultant provides services to an employee interaction relationship. Jadi artinya seorang konsultan memberikan layanan ya kepada karyawan. Nah, ini adalah contoh dari relasi interaksi ya. Yang terakhir, an employee works for company. Apa artinya? Karyawan bekerja untuk perusahaan ya. Apakah hanya sebagian saja waktunya untuk dia bekerja atau full time dia bekerja? Nah, maka kita bisa membuat diagram seperti ini ya. Nah, employee ada di tengah ya. Employee is a person. Nah, jadi Anda bisa buat seperti ini ya. Kemudian consultant provide services to employee. Consultant is a person. Employee list contain employee. Employee work for company ya. Jadi karyawan bekerja untuk perusahaan. Nah, kira-kira seperti itu untuk kita membangun sebuah skenario relasi. Kemudian apa dokumentasi desain logical ini ya. Jadi hasilnya harus bisa didokumentasikan. Ya, hasil dari desain logical ini adalah model objek ya. Jadi bagaimana menggambarkan objek-objek yang ada di dalam sistem, model data menggambarkan bagaimana data ada di dalam sistem, dan high level user interface yaitu tampilan untuk bagaimana supaya data tersebut bisa diproses di dalam sistem ya melalui sebuah user interface. Nah, metode yang bisa digunakan ya untuk dokumentasi ini adalah bisa membuat sebuah class responsibility collaboration ya atau CRC ya. Jadi setiap kelas itu tanggung jawabnya apa, kemudian kelas itu berelasi dengan atau berkolaborasi dengan kelas lain yang mana gitu ya.
Kemudian sequence diagram ini juga bisa kita buat untuk mendokumentasikan desain logic ya. Jadi untuk melihat proses bagaimana setiap objek itu saling memberikan pesan atau mengirim pesan ya. Anda tentu masih ingat ya, di Rekayasa Perangkat Lunak 1 di metode UML kita sudah belajar tentang sequence diagram. Kemudian yang ketiga adalah dengan membuat kartu CRC tadi ya, Class Responsibility Collaboration. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya tim fokus pada high level responsibility class. Contoh misalnya ada kelas order. Perannya atau role-nya adalah mengelola informasi order. Jadi kelas itu punya tugas mengelola informasi pesanan konsumen. Nah, responsibility-nya apa? Tanggung jawab dari kelas itu yaitu menetapkan harga. Apakah item ada di dalam stok? Ya. Apakah itemnya habis? Ya, out of stock dan seterusnya. Nah, kolaborasinya adalah atau bagaimana relasinya yaitu untuk mendapatkan informasi dari stok yang saat ini atau current stock. Ya. Nah, sequence diagram itu akan digambarkan seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari aktor dan objek yang berpartisipasi dalam sebuah kronologi kejadian yang tadi kita sebut sebagai metode yang digunakan untuk mendesain secara logik atau secara logical ya. Nah, ini adalah contoh dari sebuah logika ketika production clerk ya, penulis produk ini melakukan penambahan produk di dalam katalog penjualan di sebuah sistem ya, termasuk mungkin proses pencarian juga bisa dilakukan di sini ya. Ini tahapannya ya. Production clerk akan memasukkan ID produk ya ke katalog produk ya. Kemudian dia akan mencari ya, search for product, apakah ID itu sudah ada. Kalau belum maka akan di-locate produknya ya. Sehingga katalog produknya akan di-pull from katalog ya. Jadi pull product from katalog. Kemudian produk akan memberikan message balasan yaitu return product information. Dia akan mengembalikan nilainya, ini loh produknya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu disimpan spesifikasi produk ya, tambahkan data-data spek produk yang baru ya untuk disimpan. Kemudian produk tersebut yang sudah diinput siap untuk direview ya, apakah produk itu sudah sesuai dengan kebutuhan untuk katalog produk. Ini adalah contoh model data ya, di mana kita melihat di sini adalah contoh relasi ya dari beberapa data. Kalau kita menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram, maka gambar ini atau diagram ini adalah nama entitasnya. Tetapi karena kita menggunakan MSF ya, Microsoft Solution Framework, dan MSF ini berbasis Object Oriented Analysis and Design, maka otomatis di sini ya data-data ini dibuat dalam bentuk kelas ya. Jadi ada produk katalog ya, ini nama kelas, kemudian katalog ID, start date, expiration date ya. Item ini adalah atributnya ya, tentu Anda masih ingat. Lalu search for product ini adalah operasinya ya. Jadi kalau ada tanda plus ini berarti public ya. Set filter ya, mencari produk ada filternya ya, mungkin diurutkan dari harga murah ke mahal atau mungkin diurutkan hanya dicari yang dari kota tertentu saja gitu ya. Kemudian get detail ya, ketika diklik detail produknya tampil. Set detail, ketika di set ya, detail produknya akan disimpan di dalam database. Nah, ini punya relasi ya dengan beberapa kelas lain ya. Ini ada produk katalog, ini ada produk, lalu ada order ketika produknya dipesan oleh konsumen.
Kemudian tampilan user interface-nya kayak apa? Nah, ini kita bisa membuat desain ya, rancangan dari user interface-nya. Ini contoh dari halaman customer ya. Jadi ketika customer mencari sebuah produk, di sini ada layanan untuk search for ya, mencari sesuatu di sini. Ya, apa yang akan dicari. Kemudian ini adalah kategori ya, atau apa namanya, list atau daftar katalog ya, yang mencakup semua produk di sini ya. Nah, kemudian di sini ada daftar katalog yang paling umum ya, artinya dia termasuk kategori tertinggi gitu ya. Misalnya kalau di perusahaan yang menjadi studi kasus itu ya, Adventure Work Cycle atau AWC, ini adalah perusahaan sepeda ya, maka di situ nanti ada top level katalog, yaitu bikes, sepedanya, kemudian bike parts ya, ini spare part dari sepedanya, clothing, ini adalah pakaian ya yang digunakan untuk bersepeda tentunya, dan aksesoris sepeda nanti akan tampil di sini ya. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah sesuatu atau informasi detail dari sebuah katalog yang aktif ya, yang ketika di search di sini atau ketika diklik di bagian top level ini ya, itu akan tampil di kotak yang warna hijau ini ya. Kemudian yang di bawah biasanya ini adalah link ya, link untuk menuju ke halaman utama, link untuk mendapatkan help atau bantuan, kemudian link untuk keranjang belanja, misalnya dicek di sini, klik ada keranjang belanja, apakah sudah masuk produk yang kita mau pesan gitu ya. Kemudian about ya, ini ada about Adventure Work Cycle, ini artinya tentang perusahaan AWC ini ya. Lalu ada link track order untuk melihat apakah ordernya sudah diproses ya, sudah sampai mana ya produknya. Kemudian melihat shipping rates ya, biaya untuk pengiriman ya, rating biaya untuk pengiriman, ini tergantung berat produk dan jauh dekatnya dari lokasi untuk pengirimannya ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya untuk desain logical hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jika ada yang akan ditanyakan, Anda bisa tuliskan di bagian live chat.